Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today, we are going to study about a child as a language learner. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajar muda bahasa Inggris. Materi ini merupakan materi dari English for Young Learner at the second meeting pada pertemuan kedua. Pada video kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah definition, pengertian. Yang kedua adalah young age student, pelajar muda usia. Yang ketiga, characteristic of young learner atau ciri-ciri pelajar muda. Yang keempat adalah factors that influence English for Young Learner learning, faktor yang mempengaruhi pembelajaran English for Young Learner. Dan yang ketiga adalah English for Young Learner learning activities atau kegiatan belajar English for Young Learner. Yang pertama adalah definition atau pengertian. English for Young Learner students are young learners who learn English. Jadi yang dimaksud dengan siswa English for Young Learner ini adalah pembelajar usia muda yang sedang belajar bahasa Inggris. They are elementary school age children who get English lesson as local content subjects in their school. Mereka itu adalah anak-anak di usia sekolah dasar yang mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolahnya. In general, they are beginner student. English for Young Learner teacher can generalize them by giving the same assignment and learning activities because the abilities and skills of different age children in English learning are certainly different. Ini loh ya yang juga penting bagi kalian. Secara umum, mereka adalah pembelajar muda. Namun yang perlu diingat bagi seorang guru English for Young Learner adalah tidak dapat menyamaratakan mereka dengan memberi tugas dan kegiatan belajar yang sama. Karena kita juga tahu bahwasanya kemampuan dan keterampilan anak yang berbeda usia dalam pembelajaran bahasa Inggris tentunya juga berbeda. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan, bahwasanya kita itu tidak bisa menyamaratakan mereka dengan memberi tugas dan juga kegiatan belajar yang sama. Then we will continue on young age student. Kita lanjutkan pada young age student itu seperti apa. Young age students here means elementary school students age between 6 until 12 years. Jadi yang dimaksud di sini adalah young age student itu siapa? Yaitu siswa yang berada di sekolah dasar yang usianya antara 6 sampai 12 tahun. They were divided into two groups, younger groups 6 until 8 years and older groups 9 until 12 years. Mereka itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah younger group, kemudian older group. Kalau yang younger group itu adalah usianya 6 sampai 8 tahun, sedangkan older group itu adalah usianya 9 sampai 12 tahun. According to their class levels, they are called children lower classes, namely children in classes 1, 2, and 3, and then upper classes of children in class 4, 5, and 6. Berdasarkan level mereka itu dinamakan yang pertama adalah children lower classes pada kelas 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua adalah upper classes itu pada kelas 4, 5, dan 6. Kemudian according to Scott and Steinberg, dividing them into groups of level 1 or beginner level 5 until 7 years, level 2 8 until 10 years, level 2 groups were here also referred to as beginner if they had just started learning English at that time. Nah, ini ada pendapat dari Scott and Liebert itu menyatakan bahwasanya grup itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah grup beginner, itu usia 5 sampai 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah level 2, level yang kedua usia 8 sampai 10 tahun. Kemudian level 2 groups were here referred to as beginner. Pada level yang kedua ini juga masih dinamakan beginner karena mereka itu baru aja dimulai pada usia ini untuk pembelajaran bahasa Inggris.
In learning English, it is determined by age, environment, local culture, interests, and influence of parents. Jadi di dalam mempelajari bahasa Inggris ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah age usia, kemudian environment lingkungan, local culture, culture secara lokal, interest, apa ketertarikan dan juga kesenangan mereka, and influence of parents dan juga pengaruh dari orang tua. Maka dalam mempelajari bahasa Inggris ini kalian juga harus memperhatikan bagaimanakah usianya, kemudian bagaimanakah lingkungannya, kemudian culture dari lokal itu sendiri, ketertarikan mereka dan juga pengaruh dari orang tua. Then, the important goal of English for Young Learner learning is to grow children's interest in learning English. Jadi, tujuan yang paling penting itu dalam mempelajari English for Young Learner ini adalah bagaimana caranya untuk menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Karena ketika anak itu sudah tertarik dalam mempelajari bahasa Inggris, maka anak akan merasa bahagia, merasa enjoy, dan mereka akan mendapatkan ilmu tersebut dengan cara mudah. So, it is necessary to understand the characteristic of children before starting learning. Jadi, disinilah diperlukan pemahaman tentang karakteristik dari anak sebelum memulai pembelajaran. Jadi, kita juga harus mengetahui karakteristik anak itu seperti apa, lingkungannya seperti apa, budayanya seperti apa, pengaruh orang tuanya seperti apa, sebelum kalian memulai di dalam mengajarkan English for Young Learner ini. Then, we will continue on the characteristic of young children. Kita lanjutkan mengenai ciri-ciri dari pelajar muda itu seperti apa. Yang pertama adalah have an egocentric attitude at the age of 5 until 7 years. Ciri yang pertama itu anak-anak di sini mempunyai tingkah laku yang egosentrik atau sifat yang egosentrik, yaitu ketika anak berusia 5 sampai 7 tahun. There is a tendency they like to connect what they learn or what they do with themselves. Mereka itu ada kecenderungan suka menghubungkan apa yang mereka pelajari atau mereka lakukan dengan dirinya sendiri. Biasanya di situ kan ada my family, my house, nah kayak gitu. Jadi rumahku, kemudian keluargaku, kayak gitu. Like materials that relates to their daily life, objects that are used or objects they have, for example, topics that use my word or my phrase, for example, my house, my family. Jadi mereka itu menyukai materi pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari dan juga sekelilingnya. Misalnya topik yang menggunakan kata ataupun frase seperti my family, my house. Nah, itu yang ada kaitannya dengan kehidupan mereka. They are proud when the teacher discuss the colors of clothes that are made or displays the results of his work. Jadi mereka itu akan merasa bangga gitu ya, karena masih kecil mereka merasa bangga ketika gurunya membicarakan warna baju yang dipakainya ataupun memajang hasil pekerjaannya, sehingga dia dapat mengingat dengan baik kata-kata atau frase yang diajarkan pada waktu itu. Jadi ketika anak itu memakai baju warna merah, gurunya bertanya, apa baju yang kamu pakai? Nah, mereka itu bangga menyatakan bahwasanya, oh inilah baju saya adalah warnanya merah. Kemudian guru pun juga bertanya, ayo anak-anak, merah itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, merah disebut dengan red. Jadi anak-anak itu bisa mengingat bahwasanya yang dipakai itu adalah warnanya merah. Merah adalah red. When children age 10 years or class 4 change from egocentric to reciprocal relationship. Jadi ketika anak usia itu 10 tahun atau di kelas 4 SD, mereka sedang dalam proses perubahan yang tadinya egosentrik menuju kepada hubungan timbal balik atau reciprocity. His attention has begun to pay attention to other. Perhatiannya tidak lagi berpusat pada dirinya, tetapi sudah mulai memperhatikan orang lain. The age previously focused on I and my, but now they can use yours. Jadi pada awalnya mereka itu I and my, saya dan milik saya, tetapi sekarang dia sudah mulai menggunakan your, this is your book, ini adalah buku kamu, ini adalah pensil kamu. Jadi dia sudah mulai seperti itu. Next, the characteristic number 2, age 5 until 7 years, difficult to distinguish concrete and abstract. Don't just rely on spoken language.
Kita lanjutkan pada ciri yang kedua, yaitu pembelajar muda kelompok level 1, yaitu pada usia 5-7 tahun masih sulit membedakan hal-hal yang konkret dan yang abstrak. Activities for children must also involve aspect of the mind or cognitive and body movement. Jadi mereka itu masih garis pembatasnya antara dunia nyata dan dunia imajinasi tidak atau belum jelas bagi mereka. Mereka belum bisa membedakan sesuatu merupakan hal nyata ataupun tidak nyata. Nah, itu anak-anak ketika di usia 5-7. They use object around, for example, table, chair. Jadi mereka itu menggunakan objek yang ada di sekitar seperti meja, kursi. It can be packed with songs while pointing at the object. Jadi ketika menunjukkan pada sebuah benda yang ada di sekitar mereka, ini bisa digunakan dengan menggunakan lagu. Umpamanya, this is chair, this is table. Nah, itu dikombinasi dengan menggunakan lagu. And then age 8 until 10 years old can distinguish between facts and fiction and abstract according to their understanding. Ketika usianya itu di usia 8-10 tahun, sudah mulai bisa membedakan antara fakta dan juga fiksi dan juga abstrak ataupun yang nyata berdasarkan pemahaman mereka. Jadi mereka sudah bisa mulai membedakan antara yang abstrak ataupun yang nyata pada usia 8-10 tahun. Then number 3, the characteristic number 3, ciri-ciri yang ketiga adalah children tend to be imaginative and active. Anak-anak itu cenderung mereka itu berimajinasi dan juga aktif, imajinatif dan aktif. They love games, stories, or songs. Mereka menyukai game, cerita, ataupun lagu-lagu. Maka ketika kita mengajarkan ke anak-anak dengan diiringi dengan game, lagu, ataupun cerita, mereka akan senang sekali. Kemudian ciri yang keempat, children have easily bored feeling. Anak itu gampang sekali bosan. They have short concentration and attention. Mereka itu mempunyai konsentrasi yang sangat pendek dan juga perhatiannya itu sangat pendek. So it needs some variation every 10 until 15 minutes. Jadi mereka itu membutuhkan variasi sekitar 10-15 menit. Jadi mereka itu bisa konsentrasinya hanya 10-15 menit. Jadi ketika kalian mengajarkan bahasa Inggris sampai 30 menit, konsentrasi anak itu sudah tentu buyar karena mereka konsentrasinya cukup 10-15 menit lagi. Kemudian kalian bisa menyeimbangi atau mengkombinasi dengan game, cerita, ataupun lagu-lagu. Baru setelahnya kembali kepada materi tersebut. Then number 5, children's life are colorful and cheerful. Nah ini loh ya, kehidupan anak-anak itu adalah berwarna-warni atau penuh warna dan juga keceriaan. Interesting and colorful pictures will make the children happy. Jadi gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang berwarna-warni itu akan membuat anak-anak itu senang. Singing and interpreting songs are very popular with the children. Maka anak-anak itu cenderung menyukai dengan lagu-lagu yang menyenangkan dan juga sangat populer bagi mereka. Mereka itu akan senang seperti itu. Next characteristic adalah children love stories. Jadi anak-anak itu menyukai cerita-cerita tersebut. Maka ketika guru itu bercerita, anak pasti akan memperhatikan. Nah itu tadi adalah beberapa ciri-ciri dari pembelajar muda. Next we will continue number 7. Kita lanjutkan nomor 7. Ciri yang nomor 7 adalah younger groups are prefer to work on their own duties but with close friends. Ini loh ya. Grup yang younger itu lebih suka mengerjakan pekerjaan mereka tetapi dengan teman dekatnya. Nah, biasanya seperti itu. Oh Bu, saya mengerjakan dengan teman dekat saya yang ini. Saya tidak mau dengan yang lain. Biasanya seperti itu karena mereka usia seperti itu cenderung pada temannya yang close friend, teman dekatnya. And then at the age of 8 until 9 years, they can work with other people. Nah, mulai usia 8 sampai 9 tahun, mereka sudah mulai bekerja dengan orang yang lain. Next, number 8,
Student aged 8 until 10 years have sufficient language awareness and readiness. Jadi untuk siswa yang usianya 8 sampai 10 tahun cukup mempunyai kesadaran dan kesiapan berbahasa. Jadi mereka itu sudah mulai ada kesadaran dan juga kesiapan di dalam berbahasa. Intonation, gestures, facial expression, and various movement will help them to know words or sentence that they don't know. Intonasi, kemudian isyarat, ekspresi wajah, dan berbagai gerak akan membantu mereka untuk mengerti suatu kata atau kalimat yang belum mereka ketahui. Maka ketika guru bahasa Inggris itu akan menyebutkan, oh ini meja, this is table. Nah, kalian menggunakan ekspresi, oh ini meja. Kemudian umpama kalian ingin menunjukkan kata sifat happy. Nah, ekspresi kalian itu kalau senang seperti apa? Nah, dengan menggunakan ekspresi tersebut, anak itu akan mengetahui dengan bahasa Inggris tersebut atau akan mengetahui bahasa Inggris yang diajarkan pada mereka. Next, we will continue on the factors that influence English for young learner learning. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran English for young learner. Number 1 is mother tongue. Nah, yang pertama ini adalah bahasa ibu. Nah, ketika kalian itu mempunyai bahasa ibu dan bahasa ibu itu sudah melekat pada diri seseorang, maka juga akan sulit di dalam mempelajari bahasa Inggris tersebut. Insting, karakteristik, dan juga keterampilan yang sudah terbentuk dalam mempelajari bahasa ibu sangat membantu anak dalam mempelajari bahasa baru. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Kemudian nomor 2 adalah teaching material atau bahan ajar. Maka pemilihan materi sebagai bahan ajar dengan teknik pembelajaran yang sesuai dengan usia dan minat anak akan dapat menyenangkan siswa English for young learner. Kemudian faktor yang ketiga adalah social interaction atau interaksi sosial. Komunikasi antara siswa dan guru serta siswa maka akan memberikan rasa aman pada pembelajar muda dan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mempelajari bahasa. Kemudian number 4, learning media. Ada medianya, media pembelajaran seperti image, gambar, puppet, picture, and photos. Itu akan mempengaruhi dalam mempelajari bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah family background atau latar belakang keluarga. Dengan adanya latar belakang keluarga yang bagus di dalam pembelajaran bahasa Inggris, maka anak-anak itu akan cenderung senang dalam mempelajari bahasa Inggris tersebut. Next, we will continue on the English for young learner learning activities atau kegiatan belajar English for young learner itu seperti apa. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya we just focus on 4 skill: listening, speaking, reading, and writing. Yang pertama adalah listening. Untuk listening, keterampilan menyimak contohnya. Yang pertama adalah listen and imitate. Yang kedua, listen and repeat. Kemudian listen and follow instruction. Dan yang terakhir adalah listen and match. Itu semuanya bisa kalian lakukan di dalam listening. Kemudian untuk speaking, contohnya you can use short dialogue yang pendek, question and answer, games, role play, dan retelling story. Kemudian untuk reading, kalian bisa menggunakan looking for mind ideas, kemudian topics, content of reading. Kemudian yang terakhir adalah writing. Contoh yang bisa kalian gunakan adalah copying word, menyalin kata-kata, kemudian sentences, kalimat, combining claims, juga mengkombinasikan. Kemudian yang terakhir bisa kalian gunakan answering question atau menjawab pertanyaan. Dan ini nanti akan kita bahas nanti ketika how to teach reading and writing in the class atau teaching reading, teaching writing, teaching speaking in the class. Nah, itu tadi video saya mengenai a child as a language learner atau pembelajar muda bahasa Inggris yang sudah saya jelaskan mulai definition, young age student, characteristic of young learners, factors that influence English for young learner learning, dan yang terakhir adalah English for young learner learning activities. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.